Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 12 dengan materi uji TITES dalam mata kuliah statistik pendidikan. Kami akan menjelaskan tentang materi kami. Dimulai dari pengertian. Sebagai salah satu tes statistik parametrik, TIS atau T mula pertama dikembangkan oleh William Seeley Gossett pada 1915. Pada waktu itu, ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah T-test itu diambilkan huruf terakhir dari nama beliau. Itulah sebabnya mengapa tes T sering juga disebut dengan nama istilah student T. Tes T atau T-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara buah mian sampel yang diambil secara random dan populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dilanjutkan, pemakaian uji T ini bervariasi. Uji ini bisa digunakan untuk objek studi yang berpasangan dan juga bisa untuk objek studi yang tidak berpasangan. Namun sebelum menghitung uji T terlebih dahulu, kita analisis dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Dalam uji T terdapat istilah uji satu arah atau one tail dan uji dua arah atau two tail. Kita analisis uji T, penggunaan uji T-test yang termasuk dalam uji parametrik sehingga menganut pada asumsi-asumsi data distribusi normal, sabaran data homogeni dan sampel diambil secara acak. Penggunaan uji T-test independen sering digunakan dalam pengujian rancangan eksperimen yang bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata dan dua perlakuan yang ada. Data yang digunakan dalam pengujian T-test adalah data interval maupun data rasio. Uji T termasuk dalam golongan statistika parametrik yang digunakan dalam pengujian hipotesis dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan dari dua buah variabel yang dikompresikan. Salah satu bentuk uji T adalah Paired Sample T-test. Paired Sample T-test merupakan analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh dan perlakuan tertentu. Pada uji beda Paired Sample T-test, penelitian menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian terdapat sampel dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam penelitian, biasanya T-test yang diberikan tersebut dengan pre-test atau tes sebelum mengadakan perlakuan dan post-test setelah sampel diberikan perlakuan. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol. Oke, kita lanjutkan uji normalitas, uji distribusi normal atau uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau statistik inversial. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji kenormalan data sebelum penggunaan statistik uji parametrik perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena statistik uji parametrik diturunkan dari sebaran normal. Dilanjutkan dengan uji homogenitas variansi. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Kita lanjutkan yaitu uji T berpasangan atau dependen atau terikat. Uji T berpasangan tentu saja digunakan apabila dua kelompok tersebut saling berhubungan. Dua sampel dengan artinya sampel dengan subjek yang sama namun memiliki dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contoh yang umum ditemui adalah desain pra uji pasca uji, pre-test, post-test desain, di mana untuk mengkaji perubahan yang terjadi akibat suatu perlakuan kita sudah membandingkan perilaku atas kemampuan subjek penelitian sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Uji T tidak berpasangan atau independen atau bebas. Ciri dari sampel independen adalah sampel diambil dari kelompok-kelompok yang berlain dengan tujuan melihat perbedaan dua kelompok sampel yang tidak ada hubungannya atau berasal dari populasi yang berbeda. Oke, untuk subterakhir yaitu kesimpulan. Dengan demikian kami menyimpulkan uji T merupakan alat yang sangat berguna dalam analisis data pendidikan dan mengambil keputusan berbasis bukti.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.